Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada audio ini teman-teman akan belajar bagaimana membangun tim yang solid, berkembang dan terus berkembang. Oke, teman-teman semua, di sini saya akan membahas bagaimana teman-teman bisa membangun jaringan Anda dengan jaringan yang super luar biasa. Nah, teman-teman perlu ketahui, ketika Anda membangun sebuah jaringan, apalagi kita bicara mengenai bisnis network marketing atau multilevel marketing. Nah, di bisnis multilevel marketing adalah bagaimana teman-teman bisa bercerita. Simple banget kerjaan di sini, teman-teman cuman bercerita, cukup menjelaskan ke orang lain. Tugas Anda menjelaskan tentang company profile, yang kedua tentang produk, yang ketiga marketing plan, dan yang keempat group leader dan support system. Nah, bagaimana bisnis Anda bisa berkembang dengan cepat dan melejit? Di sini saya akan bahas mengenai pentingnya Anda memahami edifikasi. Oke. Nah, di audio ini teman-teman akan belajar bagaimana Anda bisa belajar benar-benar edifikasi yang terbaik. Oke, silakan Anda dengar baik-baik dan silakan Anda simak baik-baik. Oke, bagaimana kita bisa memaksimalkan bisnis ini dengan cepat dan terstruktur berkembang? Teman-teman harus ingat, bisnis ini adalah bisnis cerita, adalah bisnis edifikasi. Ya, seperti yang sering saya bilang bahwa bisnis ini bisnis yang dimana penghasilan ratusan ribu jutaan setiap hari itu ada di mulut Anda. Ya, sebenarnya yang paling penting di sini di luar biasanya MSC ini, Anda nggak perlu punya kantor, Anda nggak perlu punya cabang. Ya, Anda hanya bercerita bagaimana Anda punya cabang. Maksudnya gimana nih teman-teman semua? Nah, cabang Anda itu adalah sumber daya manusia. Nah, ketika ada misalkan di Kalimantan, ada Kalimantan, ada member satu, itu adalah cabang Anda itu. Tanpa Anda harus buka ruko, Anda harus sewa tempat, dan lain-lain. Nah, bagaimana bisnis Anda bisa berkembang dengan cara edifikasi teman-teman semua? Di sini kita akan belajar beberapa poin edifikasi yang baik. Kadang-kadang teman-teman itu salah mengedifikasi. Nah, contohnya Anda gini. Anda membawa calon mitra Anda nih ke tempat prospek atau ketemu dengan leader-leader Anda. Bahkan sering terjadi Anda salah edifikasi, salah cara penyusunan kata-kata Anda ke calon member Anda. Bagaimana maksudnya itu leader? Sehingga jaringan ini bisa berkembang, teman-teman harus paham poin-poin pentingnya ketika Anda edifikasi. Ingat, bisnis ini dibangun dengan teman-teman punya keyakinan Anda menyampaikan tentang perusahaan ini, teman-teman yakin dengan produknya, teman-teman yakin dengan marketing plan-nya, Anda yakin bahwa produk perusahaan ini bisa membayar ratusan ribu hingga jutaan rupiah setiap hari masuk ke rekening Anda hanya modal cerita. Nah, bagaimana pola-polanya biar Anda bisa paham, biar teman-teman bisa gampang closing? Di sini saya mau luruskan dulu cara edifikasi nih teman-teman. Nah, edifikasi sebenarnya yang harus Anda tahu adalah bagaimana menceritakan tentang kehebatan atau kedahsyatan sesuatu yang Anda ingin tawarkan. Nah, contoh saya bahas dulu mengenai Anda bercerita atau mengedifikasi tentang perusahaan PT Mahkota Sukses Indonesia. Nah, ketika Anda sedang ketemu dengan calon mitra Anda tinggal bercerita aja bahwa perusahaan PT Mahkota Sukses Indonesia ini sudah berdiri 8 tahun di Republik Indonesia. Nah, selama 8 tahun itu perusahaan PT Mahkota Sukses Indonesia sangat-sangat luar biasa, benar-benar sangat pro ke seluruh member untuk bagaimana tumbuh berkembang dan sukses sejahtera. Nah, kenapa demikian teman-teman? Yang pertama, perusahaan MSC ini simple banget. Ya, kenapa saya katakan simple banget? Anda tinggal bercerita, Anda tinggal menawarkan kepada teman-teman Anda. Modal Anda tinggal berbicara, tinggal ngomong aja sama teman Anda, just talk, ngomong aja sama teman Anda bahwa saya sedang mengembangkan satu perusahaan yang dimana perusahaan ini bisa membayar kita ratusan ribu jutaan rupiah setiap hari. Kadang-kadang di sini Anda salah langkah atau salah cerita kepada orang tersebut. Bukan jadinya edifikasi, tapi malah membuat keyakinannya mereka itu akan surut, akan apa istilahnya, akan tersudutkan teman-teman semua. Nah, bagaimana yang saya maksud? Kadang kalau misalkan Anda edifikasi, Anda punya leader, itu berlebihan banget. Ingat, edifikasi itu menceritakan tentang kebenaran, jangan kebohongan.
Ya, jadi teman-teman harus paham poinnya, Anda harus bercerita tentang kebenaran, jangan kebohongan, jangan melebih-lebihkan. Ceritakan aja apa yang ada di perusahaan PT Mahkota Sukses Indonesia. Anda ceritakan produknya asli luar biasa, asli produksi anak bangsa di Republik Indonesia. Nah, ownernya Bapak Haji Muhammad Daud. Bapak Haji Muhammad Daud ini, beliau berlatar belakang cuma tamatan SD, tidak sampai lulus SMP. Namun hebatnya teman-teman sekalian, Bapak Haji Muhammad Daud ini berhasil mengembangkan dan mendirikan perusahaan yang luar biasa, berdiri 8 tahun di Republik Indonesia. Nah, kemudian latar belakang beliau sebelum menjadi owner MSI, beliau menjadi loper koran, pedagang asongan, kemudian jadi tukang semir sepatu, terus terakhir itu jualan somai keliling, ya. Nah, artinya apa yang teman-teman harus sampaikan ke mereka adalah sesuatu yang real, yang bisa menjadi apa istilahnya, menjadi motivasi buat mereka, apalagi mungkin latar belakangnya hampir sama atau mungkin bahkan sama, ya, sehingga orang tersebut tergugah hatinya melihat penjelasan kita luar biasa. Nah, kemudian perusahaan PT Mahkota Sukses Indonesia ini bertumbuh 8 tahun dengan izin produk yang sangat luar biasa. Nah, perusahaan MSI ini bergerak di 3 bidang. Yang pertama kesehatan, yang kedua tentang bagaimana perawatan tubuh, yang ketiga tentang penghemat bahan bakar atau otomotif, ya. Nah, di sini teman-teman tinggal bercerita nih tentang produk. Nah, tanya aja, kamu, kalau saya tanya, kamu butuh kesehatan atau butuh sakit? Nah, di mana-mana manusia pasti butuh sehat. Nah, pertanyaannya, kalau orang sakit butuh obat nggak? Butuh. Nah, selama orang ada yang sakit, maka produk MSI pasti akan laku. Kenapa demikian? Karena orang pasti pengen sehat. Oke? Nah, kemudian produk PT Mahkota Sukses Indonesia itu banyak. Produk kesehatan itu banyak banget. Anda bisa pilih, entah itu Gamat atau Proprima atau Propolis dan lain-lain. Dan di produk-produk tersebut itu bisa membuat teman-teman itu yang tadinya punya keluhan sakit itu insya Allah bisa berangsur-angsur dan berakibat sembuh seperti itu. Dan ingat, produk herbal itu dia berproses, harus berproses dan hasilnya paten. Oke. Nah, kemudian semua orang pasti pengen cantik. Ada yang bertanya nih sama saya, Kak, kira-kira kalau saya pakai produk MSI, apakah bisa membuat wajah saya ini putih? Nah, jawabannya adalah bisa. Kok ada yang menjawab tidak? Nah, saya jawabnya bisa. Kenapa? Coba Anda berpikir atau coba Anda langsung gunakan seperti ini, teman-teman. Anda gunakan misalkan sabun bambu, Anda pakai di wajah Anda cuma sepotong. Anda pakai di wajah Anda sepotong selama 3 bulan. Maka yang terjadi, wajah Anda yang sebelah itu akan terjadi proses yang berbeda. Pasti di sebelahnya pasti cerah dan putih. Nah, kenapa saya bilang pasti putih? Ketika Anda pakai pasti putih. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau misalkan Anda cuma tanya terus dan tidak order, apalagi tidak pakai, maka yang terjadi tidak akan pernah putih. Betul? Oke. Nah, selanjutnya teman-teman semua, ketika Anda ditanya apakah produknya ini bagus, jelas pasti bagus. Kenapa? Karena punya perizinan edar. Yang pertama ada Balai POM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Kedua ada Depkes, Departemen Kesehatan. Selanjutnya ada Halal MUI. Nah, kemudian bagaimana teman-teman bisa yakin bahwa produk ini sangat bagus? Tidak mungkin produk MSI berani dipasarkan ke masyarakat kalau tidak melalui jalur uji lab atau jalur jalur yang betul-betul harus masuk ke uji lab, ya. Harus benar-benar dimaksimalkan yang terbaik lah buat masyarakat semua. Artinya apa, teman-teman harus yakin dulu dengan produknya. Nah, jangan sampai Anda ini pelaku bisnis MSI, Anda tidak pernah pakai produk, sehingga apa yang Anda sampaikan itu adalah kebohongan. Anda bilang, bisa nggak ini membuat kulit kita menjadi cerah? Anda bilang bisa, padahal Anda nggak pernah pakai, itu bohong tuh. Jadi, Anda sebagai member MSI wajib menjadi konsumen, wajib pakai produk. Kenapa wajib pakai produk, teman-teman semua? Karena Anda adalah pelaku jaringan, Anda pelaku bisnis MSI, Anda wajib memakai produknya dan menceritakan kedahsyatan dan manfaat dari produk tersebut. Oke? Nah, selanjutnya Anda bercerita aja bahwa produk ini sudah banyak banget testimoni. Anda siapkan testimoni itu di file-file, di gambar-gambar di handphone Anda. Ini testimoninya, ini jerawat parah, ini jerawat batu, jerawat kerikil, dan jerawat pasir, dan lain-lain. Ya, artinya yang saya mau sampaikan sama teman-teman semua, produk apapun yang Anda pakai, kalau tidak konsisten dan komitmen, maka tidak dapat hasil. Oke? Nah, selanjutnya, apakah produk selanjutnya ini yang otomotif? Spiring Smooth ini senjata pamungkasnya MSI sekarang.
bisa membuat produk membuat kendaraan kita lebih hemat. Kalau ditanya seperti itu, bisa. Nah, tergantung lagi. Kalau misalkan Anda mau hemat, kalau tidak dipakai, bisa nggak hemat? Nggak bisa, harus dipakai lah, betul nggak? Berarti harus dipakai. Nah, kemudian bagaimana cara pengelolaan atau pemakaian yang bagus? Anda sebagai member harus menjelaskan cara penggunaan yang terbaik. Harus paham cara pemakaiannya. Jangan sampai hanya sekedar hanya sekedar menjelaskan aja ke orang, tapi Anda tidak paham tuh manfaat dari produk-produk itu. Jadi cara gunanya harus Anda pahamkan. Jangan sampai Anda kasih produk ke orang, orang nggak tahu cara penggunanya, akhirnya diminum tuh, dimakan tuh sparring smooth. Apa yang terjadi? Orang pasti mengeluh gitu loh. Cara penggunanya aja sudah tidak benar, betul nggak? Jadi harus Anda jelaskan cara penggunaan yang benar gitu loh. Nah, kemudian apakah benar-benar bisa hemat? Betul bisa hemat kalau cara penggunanya benar. Oke, di sini saya jelaskan cara penggunaan yang terbaik, bagaimana caranya biar kendaraan itu bisa benar-benar hemat. Nah, di sini saya mau sampaikan sama teman-teman semua. Sparring smooth ini bagaimana ketika Anda gunakan bisa menaikkan oktan mesin. Nah, bagaimana oktan itu teman-teman? Contoh, Anda pakainya premium nih. Premium Anda pakai sparring smooth bisa jadinya Pertalite. Nah, Pertalite Anda gunakan bisa jadi Pertamax. Pertamax Anda gunakan menjadi Pertadex dan lain-lain. Jadi ingat, oktan itu ketika Anda gunakan sparring smooth ini akan menaikkan kekuatan oktan dari bahan bakar tersebut yang Anda gunakan. Ya, ingat, bahan bakar yang kita gunakan ini adalah gas. Jadi ketika Anda gunakan sparring smooth ini bisa mengangkat atau menaikkan gas oktan dari kendaraan yang Anda punya atau dari bahan bakar yang Anda punya. Jadi Anda harus menjelaskan sedetail mungkin, semaksimal mungkin, benar-benar ini penjelasan orang bisa paham cara penggunaannya gitu. Ya, selain itu pasti Anda jelasin lagi buat mesin Anda lebih awet, mengangkat kerak-kerak mesin dan lain-lain. Oke. Nah, itu mengenai tentang produk dari PT Mahkota Sukses Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang marketing plan. Kalau marketing plan itu pasti Anda masuk ke coret-coret. Nah, kasih aja pemahaman seperti ini. Kira-kira ketika Anda ditawarkan satu peluang usaha, Anda maunya modal kecil, hasil besar, atau modal besar, hasil besar? Nah, pasti kebanyakan dari Anda semua memilih modal kecil, hasil sebesar-besarnya. Nah, itu harus dimaklumi itu teman-teman, karena Anda berada di Republik Indonesia, yang dimana-mana orang Indonesia itu takut rugi, betul nggak? Nah, jadi kita bicara realistis aja nih teman-teman semua. Nah, MSI menawarkan modal sekecil-kecilnya, hasil sebesar-besarnya seumur hidup dan diwariskan. Oke, saya ulangi, hasil sebesar-besarnya dan diwariskan. Nah, bagaimana teman-teman semua bisa merasakan hasil yang luar biasa? Nah, jelasin aja itu bahwa marketing plan MSI itu bisa membayar Anda ratusan ribu hingga jutaan rupiah setiap hari masuk ke rekening Anda. Bagaimana penjelasannya? Langsung masuk ke coret-coret, cek, jelasin aja. Jangan ragu-ragu. Nah, yang jadi permasalahan ketika Anda menjelaskan lantas Anda ragu, pertanyaannya, ada paham gak yang Anda mau jelasin? Gitu loh. Jadi Anda harus paham tuh bagaimana Anda menjelaskan. Maka disinilah peran pentingnya ketika Anda baru bergabung, harus Anda edifikasi. Oke? Nah, sekarang bagaimana calon mitra Anda, calon member Anda bisa closing langsung di tempat? Ingat, poinnya jangan sok tahu. Oke, jangan sok tahu, jangan sok hebat, jangan sok pintar gitu loh. Anda ini ibaratnya baru bergabung, masih menganalisa nih. Anda masih anak bayi, belum tahu bagaimana merangkak sendiri. Anda harus minta diarahkan oleh leader Anda, bagaimana Anda bisa berjalan gitu. Nah, calon member Anda datang, Anda minta penjelasan. Tiba-tiba Anda bilang sama leader Anda, upline Anda, leader, coba jelaskan dulu di sana, coba minta tolong jelaskan ke sana. Ya apa gitu loh, Anda ini mau dilihat profesional juga tidak, betul nggak? Anda melakukan edifikasi juga tidak, betul nggak? Sedangkan Anda menuntut closing dari leader Anda gitu loh. Sebenarnya caranya salah gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu bagaimana Anda benar-benar si calon member itu ketika ketemu leader langsung closing. Ingat, closing itu adalah efek dari penjelasan yang kita pahamkan ke orang tersebut. Nah, bagaimana orang tersebut bisa closing? Gini,
Anda ini jangan sok tahu. Anda kan posisinya belum tahu apa-apa nih. Misal Anda bisa menjelaskan tentang perusahaan, oke lah, no problem. Marketing plan, oke lah, no problem. Tapi closingnya pasti Anda butuh pertolongan dong, betul nggak? Jadi di sini saya mau bahas bagaimana teman-teman bisa mengedifikasi benar-benar cara yang tepat. Oke, ada dua cara edifikasi yang teman-teman bisa amati di sini. Yang pertama, cara mengedifikasi dengan terlalu berlebihan. Perhatikan, dengarkan baik-baik. Contoh, saya bilang saya punya leader nih. Leadernya namanya Bapak Muhammad Tahir. Bapak Muhammad Tahir ini punya uang 15 miliar. Rumahnya ada sekitaran 100. Asetnya ada triliunan. Tanahnya ada di mana-mana. Pokoknya semua kekayaan beliau punya. Orang ini berpikir bukan malah penasaran sama orang tersebut. Betul nggak? Yang jadi permasalahan, orang ini berpikir, wah, luar biasa ini orang. Bukan luar biasanya pengen ketemu, tapi orang ini pengen lari. Kenapa? Karena bukan malah penasaran, tapi malah kayak apa gitu loh. Lebih kayak takut begitu. Bukan berarti penasaran, tapi lebih takut. Dia takut untuk ketemu dengan orang tersebut. Anda sudah melebih-lebihkan edifikasi, betul nggak? Anda menjelaskan benar-benar sampai membuat orang takut, bukan malah pengen ketemu, tapi malah takut orang tersebut gitu. Jadi teman-teman harus paham juga tuh, kalau edifikasi jangan terlalu berlebihan. Yang tadinya orang pengen ketemu bukan malah pengen ketemu, malah takut pengen kabur gitu. Jadi yang saya mau luruskan sama Anda semua, edifikasi yang sewajarnya buat orang tersebut bisa menerima. Sekarang di poin kedua saya akan jelaskan cara edifikasi yang terbaik dan benar-benar ini cara yang paling ampuh. Nah, gini aja. Sekarang saya tanya, misalkan namanya si Adi misalkan. Abang Adi, kebetulan ini saya punya coach ya, saya punya mentor itu hari ini ada. Saya bisa pertemukan Anda dengan beliau. Tapi saya minta satu. Kamu harus fokus dengarkan beliau. Kenapa? Karena susah banget ketemu dengan beliau. Tidak semua bisa ketemu dengan beliau, tapi hari ini kebetulan beliau ada hari ini. Saya pengen ketemukan bareng kamu. Bisa nggak? Kamu mau nggak? Tapi kamu harus siap gitu loh. Apapun yang dia arahkan kamu harus dengar. Jadi ingat, kata-kata ini akan mengunci dia. Bagaimana dia akan benar-benar mendengarkan semua arahan dari leader Anda. Oke? Jadi pasti dia siap untuk mendengarkan apa yang diarahkan oleh tim leader atau leader Anda. Oke? Anda ceritakan nih, beliau ini asli. Sekarang lagi merintis jaringan itu dari Sabang sampai Merauke misalkan ya. Pencapaiannya beliau luar biasa. Dengan waktu beberapa bulan aja bisa beli mobil. Nah, artinya apa? Kalau beliau bisa dengan latar belakang seperti begini, latar belakang semua pelayan catering, mantan pelayan catering bisa sukses, pasti juga Anda bisa sukses. Satu kuncinya bro, kamu harus dengarkan semua arahan beliau. Beliau yang tadinya susah makan sekarang apa? Jadi milioner. Penghasilan sudah miliaran. Tapi ingat, semua pasti ada prosesnya. Disinilah prosesnya akan beliau ceritakan kepada Anda. Yang saya minta kamu harus dengarkan. Ya. Jaringan beliau sudah berkembang di mana-mana. Intinya sekarang coach ini adalah mentor kita ini, guru besar kita. Kamu harus dengarkan semua arahan beliau. Siap nggak? Kalau siap, saya akan panggilkan beliau. Tapi ingat, jangan bikin malu. Kamu harus dengarkan semua karena saya akan dampingi kamu nih, ya kan? Kamu harus benar-benar mau. Siap nggak? Siap. Oke. Saya akan panggilkan beliau. Nanti kamu salim, kamu perkenalkan diri, namamu siapa dan kamu asal dari mana. Nanti beliau akan berikan arahan yang terbaik lah buat kamu. Oke, siap ya? Siap ya? Oke, 1 jam aja. 1 jam aja beliau akan bicara. Kalau misalkan 1 jam ini maksimal, insya Allah kamu akan bisa bertumbuh dan kamu pasti bisa punya jalan sukses yang luar biasa. Oke? Saya akan pertemukan dengan beliau. Oke ya? Tunggu, saya akan pertemukan beliau. Anda datang ke Anda punya leader. Jangan bilang, leader, tolong jelaskan ke sana. Jangan. Anda kan yang butuh, bener lah. Anda ngomong sama leader Anda. Leader, kebetulan saya punya calon member tuh pengen ketemu dengan beliau. Ketemu Anda. Bisa nggak saya minta tolong untuk dijelasin, semoga bisa closing dan beliau bisa menjadi tim saya. Bisa nggak? Bisa. Anda harus minta tolong. Jangan, leader, jelaskan dulu sana. Anda ini panggil leader atau panggil siapa gitu. Bukan berarti harus dihormati gimana teman-teman. Harus dihargai. Sama-sama kita menghargai lah. Ya, yang mana lebih duluan berproses, Anda kan pengen dibantu nih. Oke, jadi Anda harus minta pertolongan ke leader Anda. Oke, kemudian sampai di sana Anda harus dampingi tuh, Anda punya top leader tuh. Duduk di situ jangan ngomong, jangan main handphone, jangan banyak bicara gitu. Biarkan leader Anda punya skill keluar gitu untuk closing calon mitra Anda, untuk berikan arahan calon mitra Anda. Anda tinggal menjadi support system di situ. Artinya jadi supporter. Misal nih leader Anda bilang, ini Farul kemarin luar biasa 2 bulan bisa beli mobil.
Langsung Anda bilang, iya benar, alhamdulillah atas arahan beliau saya bisa seperti ini dan lain-lain. Jadi orang tersebut tidak merasa risih dan tidak merasa takut gitu, tapi memang termotivasi begitu. Dan ingat, jangan Anda berpikir bahwa orang langsung bisa closing. Ada dua kemungkinan yang terjadi. Orang pada saat itu lagi butuh penjelasan yang benar-benar real, yang bisa dia pahami. Yang kedua, orang tersebut pada saat itu belum bawa uang, bukan tidak punya uang, belum bawa uang. Jadi teman-teman harus ini bedakan antara orang mau gabung sama tidak. Oke? Nah, intinya apa? Orang tersebut sudah dapat informasi. Tugas selanjutnya adalah bagaimana Anda bisa meng-follow up. Sampai kapan Anda follow up? Seterusnya. Sampai Anda sukses spektakuler. Sukses spektakuler pun harus Anda lakukan edifikasi seterusnya. Oke? Leader Anda mulai menjelaskan nih. Wow, masuk nih leader Anda menjelaskan. Akhirnya apa? Berjumlah closing. Oke? Selalulah bertingkah seprofesional mungkin. Leader Anda sudah selesai, orang tersebut sudah keluarin duit, orang tersebut sudah gabung, kamu harus langsung tuh arahkan buat database. Nanti saya buatkan lagi tuh audio untuk database bagaimana cara buat tuh. Oke? Nah, jadi ketika leader Anda sedang mengarahkan calon prospekan tersebut, Anda harus nimbrung tuh di sampingnya. Biar apa? Semua ilmu-ilmu yang ada dari leader Anda bisa serap, Anda bisa belajar gitu loh. Bukan berarti Anda di situ lagi leader Anda bicara, Anda juga main handphone, main TikTok dan lain-lain. Itu salah betul tuh, salah besar itu. Jadi tugas Anda harus mengikuti tuh semua yang diarahkan leader Anda. Leader Anda menjelasin, Anda juga harus duduk situ belajar gitu. Tugas Anda belajar dan belajar supaya apa? Anda akan menjadi leader untuk member Anda. Oke, jadi pahami itu edifikasi, jangan berlebihan, jangan buat orang takut. Yang tadinya orang pengen ketemu akhirnya takut gitu. Jelasin aja yang semaksimal mungkin ya. Jangan terlalu berlebihan sehingga orang tidak takut ya. Bilanglah semua miliaran gini. Nggak usah. Orang akan terima apapun yang Anda jelaskan. Yang penting itu worth it dan masuk di akal mereka. Bisa dipahami dan memang bisa diterima di hatinya mereka ya. Jadi yang perlu saya tekankan sama teman-teman semua, edifikasi adalah kekuatan dari bisnis multilevel marketing, adalah jantung dari berkembangnya bisnis yang Anda sedang geluti. Jadi belajarlah edifikasi sebaik-baik mungkin dengan versi terbaik Anda. Ya, jadi audio ini saya buat benar-benar buat Anda punya tujuan. Tujuan apa? Biar Anda bisa belajar edifikasi yang terbaik. Bukan berarti yang Anda lakukan sekarang salah, bukan salah tapi kurang tepat gitu loh. Introspeksi diri lah teman-teman semua. Misalkan selama ini Anda sudah jalankan MSI beberapa bulan gitu, tidak dapat hasil. Orang datang cuma sekedar datang aja tapi tidak di closing. Ingat, yang harus Anda lakukan adalah bermain follow up. Follow up itu tidak boleh berhenti, harus selalu dilakukan dan tidak boleh berhenti sampai kapanpun, seterusnya. Ya. Nanti di part 2 saya akan buat video audio yang bagaimana Anda bisa benar-benar lakukan bisnis ini full konsultasi. Konsultasi ini bagaimana teman-teman bisa diberikan arahan yang terbaik buat Anda semua. Jadi pahami dulu tuh poin-poin dari edifikasi perusahaan, edifikasi produk, edifikasi marketing plan, edifikasi grup dan super system, edifikasi leader, ya, edifikasi komunitas, ya. Jadi harus tuh Anda edifikasi. Kenapa? Karena bisnis ini dibangun dengan edifikasi. Jangan bilang saya nggak punya bukti leader, belum ada bukti nih. Saya masih ragu jelasin ke orang. Sekarang saya mau tanya nih, Anda jelasin harga diri Anda atau Anda sedang jelasin MSC itu? Ya, pahami dulu nih di sini. Kalau Anda jelasin harga diri sedangkan Anda ditolak, ya itu baru hancur berkeping-keping Anda punya hati tuh. Tapi kalau Anda jelasin perusahaan MSC yang berdiri 8 tahun di Republik Indonesia yang luar biasa, yang punya perkembangan pesat, yang punya prestasi luar biasa, kalau orang tersebut nolak, udah dalam pikiran aja, pikir ini aja, orang ini menolak berlian gitu. Atau orang ini sedang tidak waras. Kenapa? Hasil maksimal tuh jutaan rupiah setiap hari, bahkan miliaran bisa dapat, ditolak gitu. Ibaratnya dia nolak berlian, ya. Jangan jadi sakit hati, tapi berpikir positif. Mungkin Tuhan belum memberikan saya teman seperjuangan atau belum memantaskan saya. Tapi kapan pantasnya? Belajar terus sampai pantas. Betul nggak? Karena gini teman-teman, ada kadang-kadang leader menuntut hasil besar sedangkan kebanyakan bertapa di rumah, kebanyakan berselimut di rumah, nonton TV, minum kopi dan lain-lain, sedangkan mau punya bonus setiap hari. Ente bahlul. Betul nggak? Anda harus maksimal.
Tidak ada pekerjaan di luar sana memberikan Anda hasil tanpa Anda kerja keras gitu loh. Nelayan aja, kalau mau dapat hasil, cari ikan di laut, ikannya sudah dapat. Terus dijual sama siapa? Manusia lagi. Cari orang lagi, betul nggak? Karyawan tidak pernah masuk kerja, apa yang didapat? PHK. Petani tidak pernah masuk ke ladang, pernah urus ladangnya, apa yang terjadi? Dapat ilalang, apa yang terjadi? Runtuh semua dia punya tanaman gitu. Jadi sekarang teman-teman harus belajar. Belajar apa? Untuk apa? Untuk bagaimana menaikkan Anda punya nilai, value. Ya, ingat, untuk mengeluarkan uang, investasi leher ke atas, ilmu itu tidak boleh nanggung-nanggung, harus belajar. Ya, jadi luar biasanya Anda semua, apa yang Anda pertanyakan, apa yang sedang ada di hati Anda yang masih menjadi apa istilahnya, menjadi misteri, ini kita buatkan semua konten buat Anda bisa belajar gitu loh. Jadi yang saya mau tekankan sama teman-teman semua, proses belajar tidak boleh berhenti. Ingat, bisnis ini adalah bisnis edifikasi. Hargai upline Anda, cintai downline Anda. Cintai cita-cita upline Anda dan sayangi cita-cita downline Anda. Jadi sama-sama saling mencintai nih. Proses itu harus dicintai, harus dinikmati tuh. Jangan menjadi beban. Biar Anda datang berpros ke tempat home prospect itu bukan beban yang terjadi. Tapi Anda selalu happy. Karena hasil besar itu bukan karena Anda jago, tapi Anda melakukan secara benar-benar ketulusan hati dan menjadikan habits. Habit is my power, kekuatan, kebiasaan membuat Anda punya kekuatan. Ya, semoga video atau audio ini bisa membuat teman-teman lebih terbuka dan belajar bagaimana teknik edifikasi yang lebih baik. Dan teman-teman, semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua silakan Anda masukkan di kolom komentar. Biar kami akan buat video-video terbaru atau audio-audio terbaru biar Anda bisa dengarkan setiap hari. Bisa Anda belajar setiap hari karena proses belajar tidak boleh berhenti. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Refine Network, dahsyat hebat, luar biasa.